Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. 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 Yang di belakang shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan di akhir bulan November ini, kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat hari ini kita boleh bertemu satu dengan yang lain, dan kita boleh menyapa, kita boleh melihat saudara dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita akan mulai ibadah kita. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai HP, tolong HP-nya di silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah, pujian, penyembahan, dan yang menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Dan mari kita siapkan setiap hari kita, saudara, kita bersembah Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Oleh sebab itu, sore hari ini kita lebih dari bilangan yang ada. Oleh sebab itu kita percaya bahwa biarlah tempat ini menjadi tabernakelnya Tuhan, biarlah tempat ini menjadi kehadirannya Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan hadir, maka ada lawatan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara boleh bersatu sudah di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita masing-masing boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan dengan ucapan syukur sore hari ini. Katakan sesuatu kepada Tuhan hari ini. Thank you Jesus, terima kasih buat sepanjang hari ini. Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah pelihara kami, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami sepanjang hari ini. Dalam aktivitas kami Tuhan, kami boleh melihat, kami boleh mengalami, dan kami boleh merasakan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau sangat baik, kami bersyukur bahwa saatnya untuk selamanya Engkau suruh baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu tak akan pernah hilang. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Itulah kasih Bapakku. Haleluya, sembah Dia, mari bersyukur. Angkat suaramu, angkat pujianmu.
Haleluya. Benar Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau luar biasa, Engkau hebat. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan setiap kami yang hadir hari ini tidak akan terlewatkan. Semua kami dijamah. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Dan saat ini juga Tuhan berdoa setiap kami yang memimpin pujian, yang bertugas. Baik yang pujian Tuhan, baik yang menjadi singer, baik yang memainkan musik, semua pengurapan yang Tuhan yang Maha Dahsyat itu mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dibesarkan. Dan juga kami berdoa waktu untuk Tuhan yang menyampaikan kebenaran hamba-Mu Tuhan. Mari Engkau rapi secara khusus dan Engkau berbicara dari hati-Mu Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan mendapatkan sesuatu yang baru, membuang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami juga menolak, menghantam setiap pekerjaan kuasa gelap, kuasa apapun di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati Tuhan keluarga di tempat ini yang sudah menyediakan tempat ini Tuhan, Pak itu Pak Birawa dan keluarga, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan kepada ini, hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang bulan kemarin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita semua. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik.
semuanya. Tuhan ingin menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kasih kita pulang yang mulia bagi Tuhan kita sekarang. Karena firman Tuhan berkata bahwa sekarang di pihak kita, kami sekarang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Suasana jadi panas itu Bapak. Panas dengan api kemuliaan Tuhan. Katanya begitu, puji Tuhan. Bapak Nando akan bersaksi buat kita semua. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Tadi dengar lagunya tentang kebaikan Tuhan. Ada rasanya hati ini kayak diremuk. Nah, untuk bersaksi saya, untuk menceritakan kebaikan Tuhan tuh, hati ini kayak menangis. Menangisnya, oh Tuhan saya nggak pantas terima kebaikan. Siapa saya? Banyak mungkin yang tahu nama saya, kejadian-kejadian kehidupan latar belakang saya seperti apa. Saya menyaksikan 2 minggu yang lalu dapat kabar dari istri saya. Yang Riko dompetnya hilang. Jatuh hilang di mana? Jatuh itu hilang. Hilang. Jatuhlah di jalan. Itu hari Rebo tanggal 16 kalau nggak salah ya. Istri saya sampaikan, saya nggak ucapkan kata-kata enggak. Cuma di dalam hati saya bilang begini. Kalau Tuhan baik, pasti yang nemuin dompet itu orang baik. Dalam hati saya nggak ngucapin, nggak ngucapin lagu, Tuhan tolong enggak. Saya ngucapin cuma dalam hati aja begitu. Udah 1 minggu dapat kabar dari istri saya lagi.
yang dompet Riko udah diketemuin. Puji Tuhan. Gak nyangkanya seperti ini, yang nemuin anak kecil. Saya yakin anak ini digerakkan hati sama Tuhan. Gak mungkin, gak ada secara kebetulan. Ini semuanya memang pekerjaan Tuhan semua. Anak kecil ini ketemu, dan saya yakin anak ini dikasih hikmat oleh Tuhan. Setelah ketemu dikasih sama pekerja PPSU. Nah, saya yakin juga pekerja PPSU ini juga dikasih hikmat sama Tuhan. Diserahkan ke Satpol PP Kelurahan Mampang. Dari Satpol PP, saya yakin juga di Satpol PP pasti dikasih hikmat sama Tuhan. Telepon sama Satpol PP Kelurahan Jati. Semuanya karena Tuhan semua. Kalau bukan karena Tuhan yang gerakan hati itu nggak mungkin. Gitu. Nah, dari Satpol PP Kelurahan Jati telepon ke RW. Oh ya benar, ini warga saya. Seperti itu. Wah. Tadinya saya berpikir begini, ngurus STNK, ngurus SIM. Anak saya baru bikin SIM, wah ngurus SIM berapa duit lagi? Ngurus STNK panjang lagi, perpajakan itu belum lagi KTP. Anak saya sebenarnya udah janji, Pak, hari Senin temenin ya untuk bikin SIM. Ya. Cuma di situ gimana ya? Tuhan tahan. Tuhan tahan pas hari itu, di hari Rabu ini dapat kabar seperti itu. Dipuji nama Tuhan. Dibalikin dengan utuh, walaupun memang gak ada isinya, yang penting itu surat-surat. Ya, kalau bukan karena Tuhan, ya semua itu kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Semoga karunia Tuhan. Dan berikutnya Ibu Linda. Penggemar Belanda ini. Shalom. Shalom. Respon. Mau nyanyi tapi nggak bisa nyanyi. Saya ada firman Tuhan bilang begini, Mazmur 66 ayat 16. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Jadi ternyata kita semua tuh harus bisa bersaksi. Ini kan aku hendak menceritakan apa yang terjadi di dalam diri kita. Dan aku tak bilang jadilah saksiku. Kesaksian tuh banyak banget. Tadi saya lagi tanya Tuhan tentang apa ya? Tentang apa ini? Saya pernah mengalami peristiwa tentang yang bilang datang lagi. Kayaknya yang itu aja biar sama-sama lah. Berapa tuh ya? Saya jam 11 malam beberapa ganti kehilangan dompet, ada surat BAP di situ Pak, perkara polisi, ada macam-macam di dalam dompet itu. Terus yang paling pentingnya perkara polisinya itu. Saya masuk di sehari sebelumnya, saya baru habis beli pulsa. Saya bilang sama saudara saya, ambil dong dompetku, mau ambil beli pulsa dong ya. Terus sepanjang hari nggak kemana-mana, cuma malam aja mau doa sama pendeta di belakang tiga dia sih. Saya bilang, rupanya waktu itu udah pakai KTP masuk sini. Saya bilang sama kakak saya lagi drive, kakak saya ambil dompet aku, mau kasih KTP. Nyari nggak dapat. Saya bilang, nggak mungkin. Aduh, ada surat penting di situ. Aduh, dompetnya gede. Nggak mungkin berapa sih yang buat di dompet berapa sih? Yang penting surat-suratnya nih. Nggak mungkin Novi. Nggak boleh pakai KTP dulu aja. Ini udah lama nih ada yang ngantri di belakang. Sampai kita mau fellowship di rumah teman itu kurang lebih 3 jam. Aku langsung bilang, sorry, gue cuma bisa sejam. Kenapa? Aku udah dompet jatuh barangkali di garasi mobil. Gak mungkin karena saya nggak kemana-mana. Mungkin waktu turun gak lihat kali jatuh. Oh iya. Begitu keluar, Pak Pendetanya ikut bongkar dulu mobil saya. Siapa tahu jatuh di mobil. Nggak ada.
Memang Tuhan baik. Saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan Yesus, saya besok mau kesaksian di Bogor. Udah gitu yang di Bogor, kesaksiannya lucu. Suaminya setia banget, istrinya seminggu-seminggu. Jadi saya disuruh bersaksi. Kebalik biasanya kan, istrinya setia, suaminya nakal gitu kan. Contoh suami saya maksud itu waktu itu kan. Tapi udah bertobat loh, baru itu kan. Terus apa ini mau bikin penghalang buat saya kalau bersaksi sana kan? Saya doa, saya bilang begini, kita kan punya otoritas ya. Ketika diterima Yesus, percaya Yesus, saya bilang, Tuhan Yesus, saya nggak percaya itu STNK hilang. Mobil ini aja Tuhan yang ngasih. Mobil dompet itu ada STNK, ada surat polisi, BAP. Saya nggak percaya itu ada STNK, kan urus STNK saya nggak pengalaman. Ini mobil aja dikasih orang, masa mau hilang? Saya nggak percaya. Saya bilang gitu ke Tuhan, saya nggak percaya. Tuhan yang kasih ini. Kedua, saya butuh banget tuh surat polisi ini. Suatu waktu ada apa-apa, saya kuat membuat surat polisi ini BAP. Tuhan tolong dong, saya mau melayani di Bogor. Saya ngitung-ngitungnya gini, kalau saya naik taksi, dulu belum ada Grab, saya naik taksi berapa duit habisnya? Kan saya lebih baik kalau mobil kan kita isi 200.000 bensin, bisa 2-3 hari itu kita pakai. Tuhan tolong dong Tuhan, saya kan pelayan, saya kan hamba-Mu, saya anak-Mu, saya minta dong. Saya keluar tuh dari Tiberias, putar balik, mau ke Arta Gading. Pas udah mau nyampe di Arta Gading, tiba-tiba saya kaget, kakak saya kaget. Bunyi di ini kan saya setir di apa nih postelnya ada yang lempar barang. Apa nih kakakku Jo, apa tuh? Pas dia pegang dompet, coba, haleluya, siapa yang buat? Bisa mengadakan, bisa mengadakan, kita lupa itu. Terus saya karena waktu itu mau dibunuh, saya pernah bersaksi sini kan, saya mau dibunuh orang. Saya pikir, jangan-jangan nih orang yang mau bunuh saya udah dalam mobil. Karena waktu itu orang yang mau bunuh saya, dia juga suka nyetir mobil saya. Jangan-jangan mereka udah gandakan kunci gitu kan. Wah, saya belum anggap mujizat. Kayak Petrus tuh, itu hantu gitu loh. Saya belum anggap mujizat. Saya pikir, jangan-jangan mereka mau bunuh saya udah dalam mobil nih. Terus di belakang kursi kan, tinggal taruhin tali aja begini. Udah kan. Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Saya lihat di spion. Saya lihat sus. Saya lihat gini. Siapa tahu kan ngumpet di belakangnya. Saya pelan-pelan aja saya begini. Nggak ada orang. Di situ baru saya bilang, wah Yesus ini mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, saya nangis loh. Saya langsung telepon tuh pendeta. Pendeta satu namanya. Ya pelak itu. Boy. Pendeta, ini udah ada. Puji Tuhan, udah ada. Nanti aku ceritain. Udah cerita sekarang, kita balik lagi ke kamar tadi. Kita ngobrol di KFC 24 jam, Kentucky 24 jam. Aku cerita di situ pendeta jangan main-main nih kita hidupnya, dan nyata-nyata tuh Tuhan ada gitu loh. Dahsyat banget dan saya penting banget itu STNK sudah pasti ya, surat BAP. Nggak tahu berikutnya, saya nggak ada masalah. Itu BAP itu penting banget. Saya langsung bilang, ini saya punya BAP, gitu kan. Tuhan nggak mau bahwa itu mau hilang dan dia uji saya. Kalau mungkin saya nggak panggil Tuhan, nggak saya pakai otoritas itu, mungkin akan datang tapi lama atau memang enggak. Jadi marilah kita sama-sama sebagai orang percaya, kita kan punya kuasa, punya otoritas, pakai itu. Kita tinggal bilang kok, Bapak, tolong saya, aku anakmu, tolong saya gitu. Pasti Tuhan bisa jawab saat itu juga, mungkin bisa nanti, bisa enggak, bisa belum. Yang penting kita punya Bapak di surga. Terima kasih, ini kesaksian saya. Puji Tuhan, terima kasih. Berikutnya Oma Siska. Luar biasa. Haleluya. Hari ini ceritanya hilang-hilang. Jadi sebenarnya saya udah persiapan untuk kesaksian yang lain, tapi karena hari ini judulnya hilang-hilang, hatiku tergerak hilang-hilang. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kumpul hari ini berarti kita setiap saat meraih kemenangan dengan Tuhan Yesus. Saya akan ceritakan pada
pada waktu Pak John itu masih aktif mau menjelang pensiun, kita memang masih dibantu dapat sopir. Tiba-tiba sopir ngomong sama saya, ibu punya mobil Avanza, boleh nggak ada anggota yang mau sewa? Anggotanya itu dari POM, dinasnya di SWAT, pangkatnya sersan. Mau kemana? Mau pulang kampung, Bu, 10 hari. Ya udah, boleh, kasih hati. Udah 10 hari. Terus dia bilang, Bu, mau diperpanjang 1 bulan. Saya dengan Pak John sempat oke, tapi hati kita tuh gak tenang, kayak gak ada damai. Terus kita bilang sama dia, udah, mobil itu gak usah diperpanjang, dikembalikan saja. Iya Bu. Terus dia diam, sopir ini, dia ke rumah adik saya, dia pinjam mobil adik saya. Terus dia ngantar anak saya ke kantor. Terus dia waktu itu dia kasih info ke saya, kalau Bu izin, saya hari ini nggak pulang, saudara saya ada yang sakit, jadi mau nengok ke rumah sakit. Oh iya nggak apa-apa. Ternyata dia nggak pulang-pulang. 1 minggu nggak pulang, 2 minggu nggak pulang, handphone udah nggak bisa dikomunikasi, jadi 2 mobil. Mobil saya, mobil kita, sama mobil adik saya. Waduh, ini gimana nih? Kita mau lapor ke batalion, takutnya nanti dia dipecat. Masih mau nggak ngerasa. Kita sabar, tunggu. Kita coba komunikasi dengan saudara-saudaranya di Lampung, coba cari dia, namanya Priyodo. Coba cari supaya bilang dia pulang aja, kami nggak apa-apa. Dia kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang lagi. Ibu, saya pasti pulang, tapi hilang lagi. Ya udah. Terus tiba-tiba ada satu perwira, pangkatnya kapten. Dia ganteng banget. Dia datang ke rumah. Kira-kira jam, ya bilang ganteng memang ganteng. Terus dia datang pakai mobil, tapi mobilnya tuh kacanya ribbon tertutup. Dia datang. Pas dia datang, kami persilakan masuk. Ternyata dia datang tuh mau peras kami. Dia mau sampaikan bahwa mobil dia juga pernah hilang karena dia pakai apa yang bisa tahu kalau mobil ada di mana tuh, GPS. Karena dia pakai GPS, jadi ketahuan mobilnya ada di Jawa Tengah. Jadi katanya dia bayar 10 juta, mobil itu bisa kembali. Terus saya sempat ngomong, tapi sebelum itu dia sempat telepon dengan saya dulu. Dia bilang, ibu saya dengar mobil ibu hilang ya? Iya, terus dia cerita kalau dia punya mobil pernah hilang. Terus katanya pakai GPS bayar 10 juta. Terus saya bilang, lah kamu kan aparat, kok mobil bodong itu kok kamu bayar? Saya bilang gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, udah kamu tenang aja. Ya udah saya tenang. Waktu dia datang ke rumah, pas dia datang, bapak juga ada di rumah, suami saya ada di rumah. Kami persilahkan duduk. Pas duduk, bapak tanya, kamu namamu siapa? Siap, dia sebut namanya. Dia langsung, bapak bertanya sama dia. Bapak tanya, kamu agamamu apa? Siap, saya Kristen. Kamu percaya sama Yesus? Siap, saya percaya sama Yesus. Terus bapak tanya, kamu narkoba? Siap, saya narkoba. Luar biasa. Pada waktu dia jawab, siap narkoba, saya dengan bapak udah langsung lupa dengan mobil itu. Tapi bagaimana kami harus melayani dia? Benar, saya rangkul dia, saya peluk dia, saya nyanyi sama dia, saya berdoa dengan dia. Sampai saya bilang, kamu punya cincin itu, kamu buang. Kalau saya berpikir barangkali cincin aneh-aneh, aku buang saja. Kita berdoa sama dia. Jadi berdoa sama dia, saya suruh dia buka firman. Dan dia dapat, ada di Kejadian 8, saya lupa. Surat Al-kamu, yang benar kamu, yang salah kamu, yang benar. Itu loh firman yang kamu dapat sendiri, bukan saya. Jadi kamu hati-hati dengan firman ini. Ya, singkat cerita. Jadi kami melayani dia. Selama kita tunggu lagi selama 1 bulan, mobil juga belum datang, belum tahu kemana. Akhirnya Pak John lapor ke batalion. Akhirnya Pak John juga menghadap ke SWAT. Ternyata
anggota yang sewa mobil itu dia juga dinas di squad. Dan Pak John lapor semua, akhirnya pada saat itu Pak Gatot yang jadi kasat, beliau langsung kasih instruksi seluruh anggota TNI Angkatan Darat harus periksa urin. Kalau ketahuan narkoba langsung diperintahkan dipecat, itu gara-gara peristiwa kami. Ya udah. Akhirnya singkat cerita, Sersan itu ketahuan, dipanggil dia, diperiksa urin, langsung masuk penjara dan dia juga dipecat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita fokus untuk mengutamakan Tuhan, untuk melayani Tuhan lebih dulu, mobil yang 2 itu kembali semuanya. Dan itu jujur, mobil Avanza itu sudah di Jawa Tengah dan mobil adik saya sudah di Gading, tapi semuanya kembali. Jadi di sini kesimpulan, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan tahu apa yang Tuhan harus lakukan kepada kita. Dan bukti nyata mobil 2, mobil loh, banyak orang mobil hilang gak kembali lagi, tapi ini mobil 2. Dan terima kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi ketika kan Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi dulu bapak-bapak, apapun kalau kita mengutamakan Tuhan, gak usah takut. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita seperti apa. Itu kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua pernah saya sampaikan di MRI kemarin baru terjadi. Tiba-tiba saya ke tempat sampah, saya lihat, loh, kok ini sampah dari mana? Saya rasa saya nggak punya sampah seperti itu. Ternyata sampah tetangga yang berbeda agama. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, kamu harus bersyukur, sampahmu juga jadi berkat untuk orang lain. Langsung saya sukacita, terima kasih Tuhan Yesus, sampahku juga jadi berkat untuk orang lain. Dan sekarang setiap saat sampahku itu tampung dari orang lain. Tapi saya tidak pernah komplain, saya tidak pernah marah, saya tetap terima kasih. Karena Tuhan bilang setia dan benar dalam perkara kecil. Kadang-kadang masalah sepele kita jadi ribut, padahal Tuhan mau pakai kita jadi berkat untuk orang lain. Jadi sekali lagi ibu, bapak-bapak, semakin kita peka dengan Tuhan Yesus, banyak kemenangan yang kita raih. Jadi terima kasih. Bahkan saya pernah cerita, saya di grup kadun-kadun itu loh, benar, itu jumlah sampai 400-500an. Tiba-tiba saya kasih gambar-gambar itu namanya apa? Stiker. Saya kasih gambar stiker. Dari situ punya gambar, diangkat tangan puji Tuhan, haleluya. Saya kasih gambar itu, terus ada yang protes, ini sudah menghina kita punya Pak Habib, ini sudah menghina kita punya. Saya bilang, dari mana buktinya kalau kami menghina? Di situ tidak ada kalimat yang menghina. Dia memuji, saya bilang gitu. Dia memuji, bahkan haleluya itu dia memuji. Terus saya bilang, sekarang bagaimana dengan Soma? Ketika bilang salib, pada salib itu lambang kemenangan kami, saya bilang gitu. Dan kami orang Kristen, kami tetap mengucap syukur, kami tetap mengasihi Abdul Somad, kami tetap mengasihi dia, dan kami tidak pernah adakan demo. Jadi di sini kalau kita dengan Tuhan Yesus kebenaran, Tuhan akan memampukan kita untuk memperkatakan bahwa Indonesia harus bertoleransi. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan bersama Tuhan Yesus kita cakap dalam segala perkara. Bersama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Puji Tuhan. Semua yang hilang-hilang Tuhan kembalikan semua. Amin. Karena kuasanya lebih besar dari segala-galanya. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara. Terima kasih yang Tuhan baik. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Kami bersyukur malam hari Tuhan, di dalam anugerah-Mu kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami telah memuji menyembah Engkau, bahkan kami telah mendengar kesaksian-kesaksian yang menguatkan setiap iman kami. Dan tiba saatnya malam hari Tuhan, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Bicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar bukan hikmat yang daripada manusia, melainkan hikmat yang daripada Allah yang diberitakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Ini hati kami, pikiran kami, segenap kehidupan kami arahkan sepenuhnya hanya kepada-Mu dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat duduk saudara sekalian. Shalom. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur saudara sekalian pada malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama, beribadah kepada Tuhan yang hidup. Ya, di malam minggu yang ceria ini, ya, kita bersyukur boleh beribadah dan bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Birawa dan Ibu untuk ibadah yang luar biasa yang boleh diadakan di tengah-tengah kita. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Randy Chandra Dinata, Shalom. Dan saya datang ke sini bersama dengan istri saya tercinta, namanya Ibu Dita. Dan ada anak rohani saya, anak ketemu gede ya, namanya Farida Ginting ya. Dan kami sungguh bersyukur kesempatan kali ini boleh melayani. Kami melayani di GBI Ebenezer di Menteng, Jakarta Pusat, pengembalaan dari Pastor Amos Hosea. Saya di sana dipercaya sebagai youth pastor, mengembalakan anak-anak muda. Dan kami sudah memiliki 2 orang anak, yang laki-laki usia 8 tahun namanya Dominic, dan yang perempuan usia 3,5 ya, udah mau 4 tahun nanti bulan April, namanya Emily. Puji Tuhan, sepasang dari Tuhan saudara ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang sejujurnya saya juga sempat gumuli. Saya tanya kepada Tuhan, karena tidak ada tema yang khusus, maka saya mulai doa sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, kira-kira saya mau bawain tema apa gitu ya. Dan sebelumnya saya juga tidak tahu bahwa background dari tuan rumah, dari Pak Birawa dan Ibu juga itu ternyata adalah angkatan ya, dan ternyata apa yang saya akan sampaikan ini sejatinya menurut saya sesuatu yang sangat relevan, sesuatu yang sangat relate. Karena bicara tentang menjadi seorang pengikut Kristus, itu juga bicara tentang menjadi seorang yang militan di dalam Tuhan. Amin. Kita mau jadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang gak sekedar percaya, setia kalau segala sesuatu sedang berjalan baik-baik saja.
Nah, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Baik keadaan kita sedang baik-baik saja, ataupun ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, yang tidak menyenangkan bagi kita. Nah, makanya hari ini saya mau membawakan sebuah tema yang saya beri judul adalah menghadapi kekecewaan dan penderitaan, saudara. Menghadapi apa? Kekecewaan dan penderitaan. Nah, saya pikir menjadi seorang anak Tuhan, terlebih secara umum menjadi seorang manusia, yang namanya kekecewaan dan penderitaan itu adalah realita kehidupan yang tidak bisa kita hindari, saudara. Benar gak sih, saudara? Ya, tentunya kita bersyukur ya, tentunya kesaksian-kesaksian yang sangat menguatkan kita dari yang namanya mengalami kehilangan lalu ditemukan kembali gitu ya. Kita akan merasakan, oh Tuhan baik, Tuhan pelihara kehidupan kita. Tapi sadar gak sih, saudara, bahwa di dalam kehidupan ini segala sesuatu itu sifatnya fana. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, at the end of the day, suatu hari semua itu akan kita lepaskan, akan kita tinggalkan. Hal tersebut harus kita sadari hari-hari ini, saudara, bahwa dalam kehidupan tidak semua hal itu selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Ada kalanya kenyataan hidup itu berjalan justru tidak sesuai dengan harapan kita. Dan tentunya selama kita hidup di bumi, suka atau tidak, siap atau tidak, kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Kita akan mengalami yang namanya kehilangan orang yang kita kasihi. Di dalam kehidupan kita pun akan mengalami mungkin yang namanya kehilangan harta dan kekayaan, maupun berbagai impian yang sudah kita cita-citakan, sudah kita angan-angani untuk kita peroleh, tapi pada akhirnya kita gagal untuk meraihnya. That's reality of life. Itulah realita kehidupan, saudara. Amin. Aminnya pelan nih kalau begini. Amin. Ini sesuatu yang perlu kita sadari, saudara. Karena dalam hidup ini, setiap dari kita, saya katakan tadi, mau kita orang Kristen kah, mau kita orang bukan Kristen, mau kita orang percaya maupun tidak percaya, yang namanya realita kehidupan itu adalah sesuatu yang akan kita alami. Maka dari itu, saudara, kita perlu berhati-hati. Ya, saya termasuk orang yang cukup aktif di sosial media. Saya menggunakan platform Instagram ya untuk mulai membagikan kebenaran firman Tuhan sejak tahun 2017 saya mulai aktif di sana. Dan ada satu hal yang saya suarakan cukup kuat di sana, yaitu bicara tentang kita harus berhati-hati dengan yang namanya teologi kesuksesan, saudara. Teologi kesuksesan bicara bahwa setiap kita mengikut Tuhan Yesus itu artinya apa? Iman kepada Yesus itu adalah alat untuk kita memperoleh yang namanya kekayaan, kita memperoleh yang namanya kesuksesan, kita memperoleh yang namanya keberhasilan di dalam kehidupan. Padahal yang namanya iman Kristen itu sejatinya kurang lebih sama seperti pernikahan, saudara. Ingat pada waktu kita berdiri di hadapan hamba Tuhan untuk kita mengikrarkan janji setia. Setia kepada pasangan kita di kala senang maupun susah, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan. Bagaimana mungkin kita berjanji kepada sesama manusia yang adalah pasangan hidup untuk setia sampai mati, sedangkan ketika kita mengiring Tuhan, itu ada syarat dan kondisi yang berlaku. Saya akan tetap setia dan percaya sama Tuhan selama Tuhan memberkati saya, selama apa yang saya impikan itu saya peroleh, selama keadaan berjalan baik-baik saja. Saudara, saya harus katakan, kalau sekedar ikut Yesus pengen dapat kaya, pengen dapat sukses, pengen dapat berhasil, apa bedanya kita datang ke Gunung Kawi? Kenapa kita nggak datang sekalian ke Gunung Kawi untuk dapetin segala kekayaan dunia ini? Maka dari itu, saudara, kekristenan yang dewasa itu bicara tentang kita setia sama Tuhan, kita percaya sama Dia.
di dalam segala keadaan. Amin. Ya, ini sesuatu yang perlu kita pelajari lebih jauh lagi, saudara. Bagaimana sebagai orang percaya kita menyikapi segala kekecewaan maupun penderitaan yang mungkin kita alami. Ya, saya ngomong pahitnya aja, saudara. Ini realita kehidupan kok. Saya tidak mau menjual sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, kita harus memahami bahwa Tuhan di dalam kedaulatannya, Dia punya kebijaksanaan kepada setiap kita. Berkat tiap orang berbeda-beda. Amin. Ya, ini hal yang harus kita terima. Ya, bahasanya adalah berdamai dengan kenyataan hidup. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyikapi segala kekecewaan dan penderitaan yang mungkin kita alami. Terlebih lagi, saudara, kita telah melewati masa-masa pandemi. Berapa banyak dari kita yang mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Berapa banyak dari kita yang mungkin mengalami kesulitan secara finansial dibandingkan masa sebelum pandemi. Kalau iman kita nggak teguh, kalau kita nggak benar-benar firm berdiri di atas kebenaran firman, saya percaya keadaan akan membuat kita patah semangat, akan membuat kita menjadi kecil hati, putus asa, dan akhirnya mulai berpikir, apa gue tinggalin Tuhan aja ya? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan setia, kok Tuhan izinkan yang seperti ini terjadi? Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, bagaimana kita menyikapi segala kekecewaan dan penderitaan yang mungkin kita alami di dalam kehidupan. Minimal ada 3 poin yang saya mau bagikan, saudara. Yang pertama bicara tentang ini. Tetap beriman teguh di dalam segala keadaan. Tetap beriman teguh di dalam segala keadaan. Saudara yang terbaik, iman itu bukanlah alat untuk kita melarikan diri dari masalah. Namun justru seringkali yang terjadi, karena iman kita malah terseret ke dalam masalah. Benar gak sih, saudara? Ketika kita hidup di tengah bangsa Indonesia, anak Tuhan dianggap sebagai yang minoritas dan akhirnya sering mengalami diskriminasi, mengalami kesulitan demi kesulitan karena iman. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat relevan kita jumpai, bahwa kita perlu memiliki iman yang teguh di dalam segala keadaan. Even walaupun di tengah keimanan kita akhirnya itu menyeret kita ke dalam rupa-rupa masalah dan penderitaan. Kita akan belajar dari 3 tokoh di dalam perjanjian lama yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara pasti pernah dengar ceritanya. Dari Daniel pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 18. Di situ konteksnya Sadrak, Mesak, dan Abednego diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja. Kalau mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego cari aman, mereka ada di posisi yang cukup menguntungkan saat itu. Walaupun mereka orang buangan, tapi mereka dipandang sebagai anak-anak muda yang excellent, dan mereka akan mendapatkan kedudukan yang baik. Tapi karena iman kepada Allahnya Israel, kepada Yahweh, mereka harus diperhadapkan menyembah patung buatan raja, atau engkau akan dilemparkan ke dapur api. Namun yang menarik adalah bagaimana jawab mereka, saudara. Daniel pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Amin, saudara. Ini iman. Walaupun tadi saya katakan kita bersiap dengan segala realita, namun tentunya kita tetap berharap, saudara. Tentunya kita tidak menjadi apatis dengan kehidupan. Kita tetap berdoa, kita tetap percaya bahwa Tuhan siapkan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Dan itu yang didoakan atau dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tapi perhatikan baik, statement iman mereka tidak berhenti sampai di situ saja.
Tidak berhenti cuma sampai di ayat 17, namun ayat 18 di situ yang perlu kita perhatikan. Di situ dikatakan apa? Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin, saudara. Itulah iman yang sejati. Bukan sekedar berharap bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup memulihkan, tetapi ada komanya di situ, nggak sampai titik, ada komanya. Tetapi sekalipun tidak, tetapi seandainya tidak, aku tetap akan setia kepada Tuhan. Dan akibat kesetiaan mereka, apa yang terjadi, saudara? Mereka dilempar ke dapur api. Bahkan orang yang melemparkan mereka juga ikut terbakar. Tapi yang luar biasanya, saudara, Alkitab mencatat ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api di tengah penderitaan yang begitu hebat, tapi ada satu pribadi lain yang ada bersama-sama dengan mereka di dapur api. Dan bahkan ketika Nebukadnezar melihat, dia bilang, wajahnya ini seperti anak dewa. Dan saya percaya ketika kita tetap setia kepada Tuhan di dalam kekecewaan kita, di situ Yesus hadir. Di situ Tuhan menyatakan kuasa. Gak bertiga tapi berempat. Ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan ketika mereka keluar dari dapur api itu, Nebukadnezar mengakui, sungguh Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Amin. Penderitaan seringkali itu bisa menjadi momen kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Ketika orang mungkin berkata, kok masih berharap ya, masih semangat ya, walaupun mungkin di tengah masalah pergumulan, kita bisa ceritakan, karena Tuhanku Tuhan yang hebat, karena Tuhanku Tuhan yang memelihara kehidupanku secara sempurna. Amin, saudara. Ya, miliki iman yang teguh di dalam segala keadaan. Saya suka satu statement dari seorang pendeta, namanya Pendeta Bigman Sirait, almarhum. Beliau pernah berkata seperti ini, iman yang besar itu sanggup memindahkan gunung. Benar ya? Kita tahu hal itu. Iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Tapi gak berhenti sampai situ. Beliau melanjutkan, namun iman yang benar mampu tetap percaya sekalipun gunungnya belum pindah. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung, namun iman yang benar mampu tetap percaya sekalipun gunungnya belum pindah. Jangan-jangan Tuhan mau apa? Gunung itu adalah gunung yang harus kita daki dan lewati untuk memperkuat otot-otot iman kita. Percayalah satu hal, ketika kita mendaki gunung itu, Yesuslah yang menguatkan kita. Yesuslah yang setia bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Ya, biarlah kekecewaan dan penderitaan yang diizinkan Tuhan yang terjadi kepada kita pandang itu sebagai ujian iman yang pada akhirnya akan memperkuat otot rohani kita dan membawa kita kepada level kedewasaan iman yang lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Bahkan saudara, mungkin kalau pada akhirnya, kalau kita lihat kisah Sadrak, Mesak, Abednego atau kisah Ayub, penderitaan yang hebat, at the end mereka akan mendapatkan ganti yang luar biasa. Ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 100 kali lipat, dan seterusnya. Tapi bagaimana jika realita yang terjadi contohnya seperti Yohanes Pembaptis? Karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia harus mengakhiri hidupnya, dia dipenggal oleh karena iman. Saya teringat apa yang dikatakan Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Buat orang Kristen, menderita karena iman, bahkan sampai mati karena iman, itu bukan kerugian, melainkan keuntungan. Kenapa? Karena pada akhirnya aku berjumpa muka dengan muka dengan Yesus kekasih jiwaku, dengan Yesus penebus hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana kita menyikapi segala penderitaan yang kita alami, tetap beriman teguh di dalam segala keadaan. Yang kedua, saudara, kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma pasal yang ke-8
ayat 28 sampai 29. Kita akan baca ayat ini. Roma pasal ke-8 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Saya percaya semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, apapun itu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bagi orang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, pertanyaannya, apa saja kebaikannya, saudara? Nah, ini yang seringkali kita gagal paham juga. Kita pikir kebaikannya ya sesuai dengan maunya kita. Yang tadinya nggak punya uang jadi punya uang, yang tadinya sakit jadi sembuh. Itu bisa saja terjadi. Tapi terkadang Tuhan punya kebaikan yang berbeda dengan versinya kita. Yang pertama, saudara, apa kebaikan Tuhan bagi setiap kita? Yang pertama, segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi untuk membawa kita mendekat kepada Dia. Segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi untuk membawa kita mendekat kepada Dia. Karena seringkali, saudara, di dalam ketidaksadaran kita, keadaan yang nyaman, keadaan yang baik-baik saja, itu seringkali bisa membawa kita menjauh dari Tuhan. C.S. Lewis pernah berkata demikian, Tuhan itu berbisik di dalam kesenangan kita, Dia berbicara dalam hati nurani kita, dan Dia berteriak dalam rasa sakit kita. Kadang kalau kita dibisikin, dikasih berkat sama Tuhan, itu kayak Tuhan lagi bisikin, ayo, aku sayang kamu, balik yuk sama aku, deket yuk sama aku. Tapi kita kan nggak peka ya, kita angin lalu. Tapi justru ketika di dalam penderitaan, Tuhan seakan-akan sedang berteriak kepada kita untuk memanggil kita kembali kepada Dia. Berapa banyak saya jumpai pengalaman-pengalaman kesaksian hidup. Dulu sebelum gak punya apa-apa berdoa sama Tuhan, rajin ibadah, rajin pelayanan. Tuhan berkati aku pengen punya bisnis, pengen punya usaha yang baik. Dalam perjalanan waktu akhirnya begitu diberkati Tuhan luar biasa. Dia punya banyak usaha, punya banyak bisnis. Sampai akhirnya lupa ibadah, saudara. Lupa sama yang ngasih berkat. Senin sampai Minggu, semua dihajar. Yang penting cuan, gitu ya. Sampai akhirnya apa yang Tuhan harus lakukan, saudara? Untuk kebaikan orang ini, untuk membawa dia kembali dekat kepada Tuhan. Mungkin Tuhan harus izinkan kondisi ekonominya mulai digoncang. Mungkin orang ini bahkan sampai level tertentu harus mengalami kebangkrutan. Tapi tujuan Tuhan bukan untuk membinasakan dia. Tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan dia. Tapi tujuannya justru apa? Untuk menarik dia kembali kepada Tuhan. Karena bukankah keselamatan itu jauh lebih berharga dari segala kekayaan dunia? Maka dari itu, saudara, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, mulai evaluasi diri, mulai mempertanyakan kepada Tuhan, maksudnya apa? Apa yang harus aku ubah dalam diri? Saya punya kakak perempuan. Beliau ini istri dari Pastor Christopher Tapihero yang mau diundang pada beberapa waktu yang lalu. Dan perjumpaan kakak saya dengan Tuhan itu menarik, saudara. Di momen dia putus cinta. Jadi waktu belum menikah, punya pacar, terus patah hati, ya kan? Galau. Di momen itu justru Tuhan sedang menjamah dia. Dia ketemu satu buku namanya Purpose Driven Life, tulisannya Rick Warren. Dan dari situ entah bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mengalami kasih Tuhan. Bukan saat dia lagi happy sama pacarnya, tapi justru waktu dia lagi putus cinta, saudara.
Menarik. Dan inilah yang saya percaya dalam kehidupan. Kadang Tuhan izinkan masalah dan penderitaan datang ke kehidupan kita, untuk kita diingatkan kembali bahwa ada satu pribadi yang jauh lebih mengasihi kita. Dan seringkali kita justru malah terdistract. Kita malah lebih fokus sama berkatnya daripada sang pemberi berkat. Nah, tapi saya percaya juga satu hal, saudara, bahwa di dalam penderitaan kita, Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti Bapak yang jahat. Nah, rasain, biar kapok, tahu rasa. Dia bukan Tuhan yang seperti itu, saudara. Tapi di dalam kasihnya yang begitu besar, di dalam kepeduliannya yang begitu besar, ketika kita menangis mungkin di saat kita kecewa, di saat kita terpuruk, kita menangis dan mulai berseru, Tuhan pun ikut menangis bersama kita. Dia Tuhan yang begitu merasakan apa yang kita rasakan. Dia menangis, tapi dia harus berkata, ini harus terjadi demi kebaikanmu, nak, karena aku mengasihimu. Tapi dia bukan Tuhan yang siap dengan pukulan, dia siap dengan pelukan. Dia begitu rindu untuk kita juga merasakan bahwa dia adalah Tuhan yang berbela rasa dengan kita. Dan itulah yang Kristus kerjakan 2000 tahun yang lalu, saudara. Ketika dia tergantung di kayu salib. Kita bersyukur punya Tuhan yang bukan cuma sekedar duduk di surga, kasih perintah dan larangan waktu manusia ada dalam penderitaan, dia cuma bilang good luck, ayo berjuang. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang telah menunjukkan seperti apa itu penderitaan, seperti apa itu berjuang untuk tetap setia sampai akhir. Ketika dia berkata di kayu salib, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Penderitaan yang dia tanggung sudah dibayar lunas lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan itulah yang membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Bahkan Roh Kudusnya dicurahkan dalam hati kita, amin, yang membuat kita tetap kuat sampai hari ini di dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Nah, ada satu catatan penting yang saya mau sampaikan juga kepada saudara. Di dalam penderitaan dan kekecewaan seseorang, hendaknya kita sebagai orang Kristen kan suka menghibur ya, suka memberikan kekuatan. Tapi hendaknya kita berhati-hati untuk tidak memperkatakan sesuatu yang sebenarnya tidak tepat waktunya. Karena pada akhirnya itu malah bisa menjadi bumerang dan akhirnya itu menjadi semacam penghakiman buat dia. Ya kan, misalkan tadi saya jelasin di awal, oh ada orang bangkrut itu supaya dia balik ke Tuhan. Terus pas dia lagi kecewa gitu, kita dengan entengnya bilang, oh makanya jangan cinta uang, ya kan, balik sama Tuhan. Wah, itu perkataan yang tidak tepat, saudara. Dan akhirnya malah kecewa, malah sakit hati, kepahitan, dan gak mau cerita lagi sama orang Kristen. Saya tiap cerita sama orang Kristen bukannya dihibur, malah dihakimi, pakai ayat Alkitab lagi gitu. Ya. Nah, kita belajar sama-sama, saudara, untuk punya rasa empati. Ya, terkadang yang mereka butuhkan di dalam penderitaan mereka itu bukan jawaban, melainkan kehadiran. Saudara cukup duduk di sebelah dia, dengerin keluh kesahnya, dengerin apa yang dia lagi gumuli, dan kita cukup untuk menguatkan dirinya. Sabar ya, sabar ya. Gak perlu dengan kata-kata yang terlalu jauh, telikit. Mereka butuh telinga yang mau mendengarkan, bukan nasihat yang berujung kepada penghakiman. Ya, saya mau kutip satu ayat, saudara, dari Ayub pasalnya yang ke-16 ayat 1-2. Ayub pasalnya yang ke-16. Ini sebuah statement yang cukup keras dari Ayub, karena saudara bayangkan penderitaan yang Ayub alami. Dalam satu hari harta kekayaannya diambil, anak-anaknya diambil, gak lama kemudian kesehatannya diambil juga. Muncullah sahabat-sahabat yang berusaha menghibur. Ya awalnya sih bagus ya saudara, mereka mengoyakkan jubah mereka, menangis bersama-sama selama 7 hari 7 malam. Tapi setelah itu, apa yang didapat Ayub? Kata-kata penghakiman. Yuk, udahlah, lu ngaku aja lu punya dosa kan? Gak mungkin Tuhan hukum lu kalau lu baik-baik aja. Wah, Ayub lagi menderita justru dihakimi. Dan ini yang Ayub katakan. Ayub 16 ayat 1 dan 2. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar.
penghibur, maaf, sialan kamu semua. Penghibur sialan kamu semua, kata Ayub. Kenapa? Karena gue lagi butuh penghiburan yang bukan penghakiman. Yang aku butuhkan adalah kehadiran kalian menemani aku. Tapi yang dia dapat justru penghakiman. Saya perlu bertobat, saudara. Saudara pun perlu bertobat. Amin. Karena di fase kehidupan yang lalu saya pun pernah punya banyak anak rohani. Di dalam pergumulan mereka, at the end, Karedi akan mengeluarkan kata-kata penghakiman menggunakan ayat Alkitab. Dan itu tidak tepat, saudara. Ya, saya percaya nanti akan ada waktunya ketika keadaan sudah semakin baik, kita mulai bicara tentang kebenaran firman. Dan itu yang akan tepat masuk sasaran. Tapi mintalah hikmat kepada Tuhan di dalam kedukaan seseorang, di dalam kekecewaan seseorang. Hadirlah sebagai sahabat yang mau mendengarkan. Membawa kita mendekat kepada Kristus, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menyikapi segala kekecewaan dan penderitaan yang kita alami. Yang ketiga, di dalam ketidakmengertian kita, belajarlah percaya hatinya. Mungkin ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, pergumulan, penderitaan, kita belum tahu Tuhan kenapa. Tuhan kenapa izinkan orang yang aku kasih Engkau panggil? Tuhan kenapa Engkau izinkan bisnisku yang sudah berjalan baik tiba-tiba terhajar oleh kondisi pandemi? Kita belum tahu. Aku tetap setia, aku ibadah, aku tetap melayani. Saudara dengar baik, waktu kita belum mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita, belajarlah terlebih dahulu untuk percaya sama hatinya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak akan merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan itu yang perlu kita pegang dengan sungguh, saudara. Karena tidak semua hal di dunia ini bisa kita paham. Kehendak Tuhan adalah misteri yang harus diterima dengan iman. Kadang logika kita tidak bisa terima, kadang perasaan kita tidak bisa menerimanya. Tapi kenyataan hidup harus diterima dengan iman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Tetaplah berbaik sangka kepada Tuhan, saudara. Jangan kita menaruh curiga, aduh Tuhan kayaknya benci sama saya, kayaknya Tuhan udah gak anggap saya sebagai anak. No, Tuhan sayang kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Dan di momen penderitaan kita, saudara, saya mau katakan, it's okay untuk kita berteriak, berseru kepada Tuhan di dalam ketidakmengertian kita. Seringkali kita berkata atau mendengar orang yang pendeta atau hamba Tuhan yang berkata, ayo mengucap syukurlah senantiasa. Jangan perkatakan yang buruk, atau jangan komplain tanda kutip sama Tuhan. Tapi saya mau katakan satu hal, saudara. Karena ketika satu masalah penderitaan yang kita alami begitu dalam kita rasakan, prakteknya tidak semudah itu. Di masa pandemi ini saya kehilangan 2 orang yang begitu berarti dalam kehidupan saya. Yang pertama namanya Pendeta George Tapiheru. Ini ayah dari Pendeta Christopher Tapiheru. Ini papa rohani saya di gereja. Dia dipanggil Tuhan di masa pandemi. Saya terpukul sekali, saudara. Saya sedih. Saya menangis di hadirat Tuhan. Saya berteriak kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa orang sebaik ini Kau panggil dengan cara yang seperti itu? Lalu saya punya sahabat namanya Raditya Olwan, Pastor Raditya Olwan. Itu rekan pelayanan saya. Dan di momen pandemi tahun lalu saya menjerit lagi kepada Tuhan, Tuhan kenapa 2 orang yang begitu dahsyat, begitu luar biasa Kau pakai, dan begitu berarti di hati saya Tuhan panggil di masa pandemi. Saya berteriak kepada Tuhan, saudara. Saya nggak jaim sama Tuhan. Dan Tuhan pun nggak kaget waktu saya teriak. Dia nggak bilang, Randy, ternyata kamu bisa marah, kamu bisa kecewa sama saya. Dia tahu perasaan saya. Dia tahu betul keadaan saya saat itu. Bahkan pemazmur berkata, Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur. Dia tidak meninggalkan orang yang remuk jiwanya. Tuhan bersama dengan mereka. Dan saya menangis sejadi-jadinya di hadirat Tuhan. Tapi saya mau katakan, saudara, sekalipun kita menjerit, kita berteriak, kita berseru kepada Tuhan, semua boleh dilakukan, tapi satu hal yang jangan dilakukan. Jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan Dia.
Saat engkau berseru dengan penuh kekecewaan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tetaplah di situ. Tetaplah dekat dengan Dia. Karena di dalam kesabaranmu, di dalam waktunya Tuhan akan nyatakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Kita buka Mazmur pasal yang ke-73. Biar ini menjadi ayat terakhir kita, saudara. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 26. Saat itu Asaf pemazmur sedang berseru kepada Tuhan di dalam kejujurannya. Dia berkata, Tuhan, kenapa orang fasik, orang yang tidak takut akan Engkau biarkan kaya hidupnya, Engkau biarkan sejahtera hidupnya, tapi justru orang benar Engkau biarkan menderita. Kenapa Tuhan? Asaf berseru dengan jujur kepada Tuhan. Dan lihat, yang saya syukuri dari ayat-ayat ini, waktu Asaf berseru kepada Tuhan, tidak ada ayat di mana Tuhan, firman Tuhan berkata, lalu petir terus menyambar asap dari langit dan asap binasa. Tidak, saudara. Tuhan mendengarkan cerita Asaf. Ayat 21 berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara pernah mengalami momen seperti ini? Kekecewaan yang begitu dalam dan rasanya seperti menusuk-nusuk hati saudara. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Asaf gak ngerti kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Aku seperti hewan yang dungu, aku di dekatmu. Ayat 23, nah ini kuncinya saudara. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sabar saudara di dalam penderitaanmu. Sabar di dalam kekecewaanmu. Sampai satu titik firman Tuhan katakan apa? Tuhan akan angkat engkau ke dalam kemuliaan. Dan apa yang menjadi kemuliaan bagi Asaf saat itu? Perhatikan baik saudara di ayat 26 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bayangkan saudara, sebuah kalimat yang begitu indah didengar. Dan bahkan kita sekarang begitu sering kita nyanyikan. Biasanya lagu kolektor gitu ya saudara. Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi. Hanya lagu yang begitu luar biasa tercipta dari mana saudara? Di balik kemuliaan dari syair ini, itu adalah penderitaan yang Asaf jalani. Bersyukur saudara, suatu hari saudara akan menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga selain Yesus. Hanya engkau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi. Hanya engkau. Dan statement itu bisa keluar hanya dari orang yang sudah ditempa oleh Tuhan, diuji bagaikan emas yang murni oleh Tuhan. Amin. Di balik kecewa dan derita, bersabarlah, tetaplah berbaik sangka kepada Tuhan, karena upahnya adalah kita akan mengalami Tuhan lebih lagi. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, sore malam hari ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Sebuah kebenaran Tuhan yang mungkin tidak terlalu mengenakan bagi telinga dan daging kami Tuhan. Tapi kami tahu satu hal, bahwa kebenaran ini berguna bagi jiwa kami. Sama seperti obat yang manjur seringkali terasa pahit, tapi semuanya itu demi kebaikan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman yang telah kami terima, kami didapati Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang tidak manja, yang tidak gampangan, tapi justru kami jadi anak-anak Tuhan yang militan. Kami jadi hamba-hamba Tuhan yang kuat, di mana otot-otot iman kami telah terbentuk, sehingga apapun masalah, pergumulan, tantangan yang kami alami, kami tidak akan menjadi kecewa kepada Engkau. Kami tidak akan mundur daripada-Mu, tapi kami akan tetap setia tinggal di dekat Engkau, menikmati hadirat-Mu. Dan lewat perjumpaan kami dengan Tuhan, kami percaya
hari demi hari Tuhan akan bawa kami semakin naik dan tidak turun. Tuhan akan bawa kami menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati Tuhan kebenaran firman yang telah kami dengar. Berkati Pak Birawa beserta istri dan keluarga ya Tuhan. Berkati rumah di tempat ini ya Tuhan. Biarlah setiap kebaikan, berkat-berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah tempat ini ya Tuhan. Dan setiap orang yang boleh berjumpa dengan keluarga ini boleh mengalami kasih Tuhan. Dan hidup mereka diberkati senantiasa untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi Tuhan, satu persatu tiada yang terkecuali, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mengundang Bapak Deto untuk berdoa buat ibadah doa syafaat. Selamat malam semua. Ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sebentar ya, ayat yang saya sangat berkati. Telepon Tuhan, saya sangat suka ayat ini. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Tuhan bilang berserulah. Amin. Tuhan simpel, Tuhan bilang berseru, maka aku akan menjawab. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mendapat berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya firman ini tumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau yang terus memberkati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang sabar Tuhan dalam penderitaan. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan, mata Tuhan tertuju di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran Tuhan di gereja ini Tuhan. Pengenalan akan Allah mengalir Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Kau memberkati Tuhan Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden Tuhan Yesus, Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin Tuhan. Kami berdoa roh takut akan Tuhan mengalir buat kedua pimpinan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, beri mereka hikmat kelayuan Tuhan Yesus, supaya dia dapat memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa juga untuk para menteri dan juga anggota DPR, MPR Tuhan Yesus. Kami berdoa roh takut akan Tuhan mengalir buat mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga untuk TNI dan juga Kapolri, untuk Polri Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka bisa bersinergi Tuhan. Kami berdoa untuk Kapolri dan juga Panglima TNI Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya negara Indonesia aman Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Kau jagai Tuhan dari orang-orang yang jahat Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesatuan Tuhan Yesus dalam kedua keamanan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia dan juga untuk yayasan-yayasan. Apapun Tuhan kami berdoa Tuhan, melalui mereka juga Tuhan, nama Yesus dimuliakan Tuhan. Untuk pekabaran Injil Tuhan, di daerah pelosok Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, ada kesatuan hati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pimpinan-pimpinan gereja-gereja Tuhan Yesus, untuk para pendeta-pendeta Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati mereka semua Tuhan Yesus. Ayo berdoa ada kesatuan roh Tuhan Yesus, supaya nama Yesus dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, Kau Allah yang sanggup memberkati kami semua Tuhan. Berkati Tuhan gereja-gereja yang ada Tuhan di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk keluarga besar almarhum FX
Sunarto Tuhan, Bapak kami berdoa untuk Pak Sony keluarga, Pak Didit keluarga, Pak Weni keluarga, dan juga Pak Jenderal Andika Perkasa keluarga, dan juga Pak Hara keluarga, Pak Dana keluarga, dan Pak Mada keluarga, dan juga Pak Kombes Birawa keluarga. Bapak kami berdoa untuk keluarga mereka semua Tuhan Yesus. Kami berdoa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan mengalir buat mereka. Apapun yang mereka lakukan semuanya berhasil Tuhan. Jagai dan juga lindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Birawa dan juga istri Bu Erti Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hari Sabtu kami bisa beribadah di rumah ini Tuhan. Saya berdoa Kau terus memberkati keluarga ini Tuhan Yesus. Damai sejahtera mengalir di rumah ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Birawan juga istri Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan semuanya berhasil juga. Perlindungan dari Allah mengalir di rumah ini Tuhan Yesus. Kau memberkati juga anak-anaknya Tuhan. Untuk Alvaro, Michael dan juga Edgar Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikannya Tuhan Yesus. Dan juga masa depannya. Kami percaya masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, karena keluarga orang tuanya takut akan Tuhan. Kami berdoa Kau ada yang luar biasa. Kau memberkati anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk keluarga besar Ibu Erti Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Kau memberkati keluarga besar Ibu Erti Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang tua dan kakak beradiknya Tuhan, kesehatan dan perlindungan Kau jaga mereka semua Tuhan. Keluar masuk mereka keluarga besar dari Ibu Erti Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang sanggup memberkati keluarga ini Tuhan Yesus. Ada kesatuan hati Tuhan untuk keluarga ini. Lebih lagi pengenalan akan Allah mengalir lagi untuk keluarga besar Ibu Erti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Firdaus Renal agar kuat dalam iman Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kesembuhan, untuk kesembuhan kesehatan Bapak Roy Galak. Kami berdoa Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, Bapak Roy telah sembuh Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami yakin Kau dokter dia sudah dokter, Kau tabib dia sudah tabib. Kami serahkan Pak Roy Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk Riko Tuhan, untuk dompet yang telah ditemukan, untuk anaknya Bapak Nando Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena pertolongan-Mu. Tanpa Engkau kami gak ada apa-apanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, doa-doa kami telah Kau jawab. Kami berdoa Tuhan, sebelum kami mengakhiri doa kami Tuhan, kami akan berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Bapa di surga, doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Supaya punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kami sudah terima pada malam ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami beroleh jawaban yang pasti dari kepada kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah iman kami senantiasa terus dikuatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang mengubahkan hidup kami, kuasa-Mu yang akan menuntun kami untuk sampai kepada kesempurnaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Randy Tuhan. Sebelum kami menerima berkat Tuhan, biarlah kami mau melepaskan berkat untuk hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau mendoakan Pastor Randy bersama istri dan anak rohani dan keluarganya beserta pelayanan yang sedang Tuhan tetapkan, dan Tuhan akan bawa mereka lebih naik terbang tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita mau memberkati hambanya Pastor Randy bersama dan istri dan anak keluarganya. Oh Rapasikidiantaka, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, kami berdoa Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan, kami percaya penentuan Tuhan yang menetapkannya untuk dia boleh menyampaikan kebenaran firman pada malam ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami sungguh sangat diberkati dan kami mau melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus untuk hamba-Nya. Bapak Pastor Randy Tuhan bersama istri dan anaknya. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, apa saja yang dikerjakan mereka Tuhan, Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan, pelayanan ke depan Tuhan, Tuhan terus mengembangkan sebagai pastor di dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan yang dari Tuhan terus mengalir. Di dalam berkat nama Yesus kami memberkatinya Tuhan. Berkati juga akan anak-anaknya Tuhan, semua yang sedang dirintisnya Tuhan, Tuhan sendiri memberkati di dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang kamu telah dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada malam ini lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan, kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Kita akan kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Sebelum itu kita mau terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan dan angkat kedua tanganmu untuk terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Bapa, arahkanlah tanganmu yang berlubang paku di dahi setiap kami Tuhan. Kami butuh berkat yang terbaik, berkat yang segar, berkat yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya kekuatan yang berlimpah-limpah menyertai kehidupan kami. Tuhan melindungi engkau dan menaungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau sukacita, kekuatan yang baru, kesehatan yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tritunggal Ilahi menyertai kau. Keluar masuk dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Kiranya Dan kiranya
untuk kita ambil waktu teduh sebentar, kita ambil waktu teduh sejenak, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pujian penyembahan yang boleh memberkati dan kebenaran firman yang boleh memberkati. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selanjutnya waktu dan kesempatan untuk tuan rumah.